Benar ya Tuhan, tiada janji seperti-Mu yang selalu menempati dalam kehidupan kami. Kami sadar pada malam hari ini, kembali lagi kami ingin merenungkan firman-Mu. Kembali lagi kami ingin disirami oleh kebenaran firman-Mu, supaya kerohanian kami tiap-tiap hari, kehidupan kami tiap-tiap hari boleh bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, terkhusus untuk perenungan pada malam hari ini. Engkau terus tolong kami semua, sehingga kami boleh mampu memahami, mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan perenungan kita pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-31. Kalau kita sudah menemukannya, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Saya akan mengawali dengan judul perikop, Hukuman atas Yerusalem. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan, dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi, dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku, dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan aku menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan membalikannya para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orang yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api, dan tidak ada yang dapat memadamkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini begitu panjang. Tema kita yaitu tentang bagaimana kita menjadi umat Allah yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema ini awal mula saya mengangkatnya, saya merenungkan persoalan-persoalan yang terjadi. Di masa pandemik ini seringkali kita akan lalai dengan situasi-situasi yang ada. Kondisi-kondisi yang akan membuat kita lupa, saya ini sebenarnya orang Kristen gak sih? Gak perlu lagi datang ke gereja, tinggal duduk, ya. Membuat kenyamanan terkadang membuat kita terlena dengan situasi kondisi, sehingga akhirnya kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Hal ini terjadi oleh bangsa Israel. Kenapa Yerusalem diberikan hukuman oleh Allah? Karena tindakan-tindakan yang dikerjakan orang-orang Israel tidak menyenangkan hati Tuhan.
Ibu saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang kota Yerusalem adalah kota yang sangat didambakan oleh banyak orang. Kota yang kudus, orang-orang di situ berkumpul, orang-orang dianggap orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Tapi nyatanya situasi kondisi membuat pada saat itu, zamannya pada saat itu, membuat mereka tidak lagi datang kepada Tuhan. Membuat mereka memberontak di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan ayat yang ke-21, bagaimana ini? Kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Persoalannya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, artinya apa? Orang Israel dulu sudah memiliki kesetiaan. Kenyamanan-kenyamanan yang terjadi membuat mereka lupa siapa yang mereka sembah. Ibu saudara, mari kita baca Yesaya pasal yang ke-1 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4. Ini menjadi latar belakang tes kenapa Yerusalem dihukum oleh Allah. Kenapa Tuhan memberikan hukuman oleh Allah? Dikatakan di sini, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara, dikatakan ayat ketiga, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Dikatakan selanjutnya, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ayat keempat, celakalah bangsa yang berdosa, kaum syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Allah Israel, dan perlindungannya membelakangi dia. Hal ini sangat jelas. Teks ini mengatakan sangat jelas bahwa apa? Kehidupan bangsa Israel diibaratkan di sini, katakan apa? Diibaratkan seperti apa? Lebih baik keledai mengenal pemiliknya. Hal ini yang tidak wajar kalau kehidupan manusia itu dibandingkan dengan kehidupan hewan. Hal ini tidak wajar Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Artinya kebobrokan moral yang pada saat itu yang ada oleh orang-orang Israel itu sangat luar biasa kebobrokannya. Dia tidak mengenal siapa Tuhan yang sudah memberikan kebebasan dari tanah Mesir. Dia tidak tahu, tidak sadar bahwa selama dia perjalanan di padang gurun, Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah memberikan kenyamanan-kenyamanan. Tidak mau mengingat lagi Tuhan. Sehingga Nabi Yesaya diberikan penglihatan di sini sangat jelas Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Lebih baik keledai mengenal pemiliknya, ya, mengenal palungannya, ya, tetapi Israel tidak. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan bangsa Israel pada waktu itu sungguh sangat membuat kita ketika kita membacanya, rupanya kenyamanan juga di zona nyaman kita membuat kita apa? Bisa terjatuh. Membuat kita berdosa, membuat kita melakukan kejahatan, membuat kita apa? Selalu dikatakan yang 4, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan. Hal ini yang dikerjakan oleh umat Israel pada waktu itu. Sehingga di ayat yang ke-21 teks itu mengatakan bahwa hukuman atas Yerusalem. Kenapa Tuhan orang yang umatmu yang sudah kau pilih tetapi dia memberikan penghukuman? Secara manusia itu gak masuk akal. Kau yang memilih kau yang menghukum. Tidak masuk akal. Tetapi apa? Kenyataan ketika kita sudah diberikan free will, kita menyalahgunakan kebebasan itu. Sehingga apa? Kehidupan kita
kehidupan kita tidak sesuai dengan koridor yang Tuhan mau, tidak sesuai dengan firman Allah. Ini bahaya, bahaya. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema kita menjadi umat Allah yang sejati. Kita mau belajar di sini pada malam hari ini. Ya, kita mau belajar bahwa menjadi umat Allah yang sejati, hal yang tidak mudah. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah, yang sudah diberkati oleh Allah, yang sudah diberikan janji keselamatan, memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Prosesnya begitu lama. Prosesnya begitu lama untuk mencapai kesempurnaan itu. Tetapi kita mau belajar kegagalan bangsa Israel membuat kita memotivasi kita pada malam hari ini. Memotivasi kita untuk kita menjadi umat Allah yang sejati. Hal yang tidak gampang bagi saudara menjadi umat Allah. Ya. Menjadi umat Allah itu hal yang tidak gampang. Ya, menjadi student itu hal yang tidak gampang. Ada proses-proses yang harus dilewati supaya kita mendapat nilai yang bagus. Apalagi menjadi umat Allah. Harus ada komitmen, harus ada usaha, harus ada perjuangan yang ekstra. Gak semudah membalikkan telapak tangan. Ibu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana kita menjadi umat Allah yang sejati. Poin yang pertama yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ayat yang ke-21. Bagaimana ini kota yang dahulu setia, yang sekarang sudah menjadi sundal, tadinya penuh keadilan, dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh dengan pembunuhan. Kita mau ngambil sisi positifnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita harus memiliki kesetiaan. Orang Israel ketika dipilih sudah memiliki takdir bahwa dia akan setia. Tapi apa? Prosesnya Tuhan membuat orang Israel tidak memiliki kesetiaan. Dan akhir dari teks ini pun bangsa Israel kembali lagi kepada Tuhan. Ibu saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan orang percaya, orang-orang Kristen saat ini, kita harus memiliki kesetiaan. Kesetiaan terhadap apa? Terhadap perintah Tuhan, terhadap firman Tuhan. Apalagi diperhadapkan dengan situasi saat ini, pandemi COVID-19 ini, yang membuat kita hanya duduk berlea-lea, beribadah hanya duduk. Membuat kita kadang-kadang bosan. Membuat kita ngapain nonton-nonton sinyalnya lemah, gak bisa beribadah. Hal ini yang terjadi. Kadang-kadang memupuk kesetiaan. Komitmen dalam kehidupan itu perlu usaha, perjuangan yang ekstra. Kita belajar dari bangsa Israel. Karena tidak ada kesetiaan bangsa Israel, diberikan hukuman oleh Allah. Jangan sampai gara-gara kita tidak setia, terkhusus KRT malam hari ini, diberikan hukuman oleh Allah. Atau setia dalam hal yang lain. Yang penting patokan tolak ukur dalam kehidupan kita, kesetiaan, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Ibu saudara, berbicara tentang kesetiaan bukan berbicara tentang situasi. Kalau Tuhan memberkati keluarga saya baru setia. Kalau Tuhan jawab doa saya baru setia. No. Mengikut Tuhan tidak seperti itu Bapak Saudara. Dalam penderitaan, persoalan sebesar apapun, kita tetap setia. Bukan tergantung dengan situasi. Banyak ketika saya pelayanan di Siantar, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesetiaan tergantung situasi. Lagi senang sama hamba Tuhannya, tiap hari ditelepon itu hamba Tuhannya. Lagi senang dengan pendetanya lah yang khotbah itu, tiap minggu pokoknya rajin dia datang kepada Tuhan. Bukan itu yang dikatakan kesetiaan.
Tapi kesetiaan itu, ya, kesetiaan itu yang menjadi tolak ukur sampai kehidupan kita mati. Ending kehidupan kita, saudara yang kasih. Kegagalan kesetiaan, saya pun mengalami hal yang demikian. Faktor-faktor memang secara duniawi ini membuat kita kadang-kadang tidak setia. Bangsa Israel pun demikian. Faktor mungkin situasi, kenyamanan, kondisi-kondisi yang saat itu mendesak membuat bangsa Israel tidak setia. Saya pun demikian. Tapi kita bukan melihat faktornya itu. Tapi kita mau melihat siapa yang kita sembah. Kita mau ingat kembali lagi, Tuhan sudah memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan anugerah itu dalam kehidupan kita dengan kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita tidak setia di dalam Tuhan. Ibu saudara yang kasih Tuhan. Jadi kesetiaan itu sebagai umat Allah itu menjadi hal yang prioritas dalam kehidupan kita. Hamba Tuhan pun perlu berjuang dalam kesetiaan. Jangan katakan, oh hamba Tuhan yang menyampaikan kesetiaan itu sudah setia. No, belum tentu. Belum tentu. Ibu saudara yang kasih Tuhan. Karena Tuhan mau ada proses itu membuat kita lebih setia, lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah setia, maka kita akan menerima janji Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita dikatakan ayat yang ke-22, dikatakan ayat yang ke-22 dan nanti dilanjutkan ayat yang ke-25. Di sini dikatakan perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Ayat yang ke-25. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan aku akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Ibu saudara, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ketika kita sudah menjadi umat Allah yang sejati, kita memiliki kekudusan hidup, kemurnian hidup kita di hadapan Tuhan. Ibu saudara yang kasih Tuhan, proses Tuhan itu panjang. Saya katakan di dunia ini tidak ada manusia yang kudus. Karena apa? Tuhan yang memberikan kekudusan itu. Tuhan memberikan anaknya di dunia ini supaya kita layak di hadapan Tuhan. Bukan supaya kita kudus, supaya kita layak, kita bisa datang kepada Tuhan. Di sini kehidupan bangsa Israel, hal yang dilakukan hal yang tidak demikian. Sehingga dikatakan, aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda. Ibu saudara, di sini sangat jelas bahwa ketika kita tidak hidup kudus, Tuhan akan menguduskan kehidupan kita. Jangan sampai Tuhan bertindak dulu baru kita sadar. Jangan, peribahasa mengatakan jangan sampai terkapar dulu baru sadar. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada pikiran kita yang normal, kita datang kepada Tuhan. Memiliki kemurnian yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berbicara tentang kemurnian Bapak Ibu Saudara, tidak ada tercampur celah sedikit pun dengan situasi kondisi yang ada saat ini. Artinya apa? Memiliki hubungan dengan Tuhan itu seutuhnya, hidup kita itu kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Kalau dunia ini sudah menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita, tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar dunia ini. Menurut saya benar, belum tentu menurut Bapak Ibu Saudara benar. Tetapi kalau firman Tuhan sudah mengatakan, itu pasti iya dan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka
dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi umat Allah yang sejati. Kita harus konsisten dalam kehidupan kita memiliki kekudusan hidup. Kekudusan hidup itu harus dijaga tiap-tiap hari. Bangsa Israel diberikan proses. Begitu pula kehidupan kita diberikan proses. Berbicara dengan COVID-19, Tuhan ada prosesnya untuk hidup kita masing-masing. Ada jalan Tuhan, ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ibu saudara, jangan menyalahkan situasi. Oh, karena anakku, karena ini istriku, karena pekerjaanku, saya tidak mau datang kepada Tuhan. Tidak mengutamakan Tuhan. Akhirnya dalam kehidupan kita apa? Tidak memiliki kekudusan hidup. Dan tidak memiliki apa? Perenungan pribadi Alkitab kita itu secara pribadi di hadapan Tuhan. Menjaga kekudusan itu hal yang sangat harus perlu diperjuangkan. Karena tidak gampang. Kekudusan hidup. Berbicara tentang kekudusan hidup juga berbicara tentang kekudusan pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah normal, semua melihat akan yang benar. Yang benar itu sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau pikiran kita ini selalu dibayangi dengan masalah, saya yakin dalam kehidupan kita, kita tidak akan mencapai apa titik yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kekudusan itu, kita tidak akan pernah benar merenungkan firman Tuhan. Mengatakan bahwa firman Tuhan itu selalu menghakimi, tidak adakah memuji saya. Pasti kita akan berpendapat yang demikian. Bapak saudara yang kasih Tuhan, menjadi umat Allah yang sejati, kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel diproses Tuhan dulu, baru dia sadar. Kalau kita, jangan sampai Tuhan proses dulu, baru kita sadar untuk hidup kudus. Kalau Tuhan sudah memurnikan, tidak ada yang bisa membatalkan. Banyak cara Tuhan untuk memurnikan kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak saudara yang kasih Tuhan, hal yang kedua ini sangat penting dalam kehidupan kita. Bagi pemuda, bagi remaja, bagi orang tua, semuanya kekudusan hidup itu penting. Hal yang sangat urgen yang harus dimiliki semua orang percaya di dunia ini. Tentunya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak saudara yang kasih Tuhan, poin yang ketiga dikatakan ayat yang ke-20, ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama Bapak saudara. Zion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Yesaya diberikan penglihatan bahwa bangsa Israel ada titiknya memiliki pertobatan. Garis besar dari poin-poin yang tadi di awal, kita harus memiliki kesetiaan, kita harus memiliki keadilan, kita harus memiliki kekudusan hidup. Kalau tidak didasari dengan pertobatan, itu percuma. Karena Tuhan mau awal pemulihan kehidupan kita, kelahiran baru kita diawali dengan pertobatan. Bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan, dibebaskan karena bangsa Israel memiliki pertobatan, berbalik kembali kepada Tuhan, berbalik kembali kepada Tuhan ke jalan yang benar. Bapak saudara yang kasih Tuhan, pertobatan itu harga mati bagi orang percaya. Apalagi dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi umat Allah yang sejati. Kalau kita sudah mengaku umat Allah yang sejati, harus memiliki pertobatan dalam kehidupan kita. Karena pertobatan itu menjadi bagian paling penting dalam kehidupan kita. Kalau tidak dikatakan ayat di sini Bapak Saudara, ayat yang ke-28,
ayat ke-29, 30, 31 dikatakan di sini. Saya akan membaca pelan-pelan. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang yang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Ingat Bapak Saudara, orang yang tidak memiliki pertobatan yang jelas di hadapan Tuhan, maka dia akan habis lenyap. Dikatakan selanjutnya, sungguh kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Ingat Bapak Saudara, orang yang tidak memiliki pertobatan, hidupnya tidak memiliki kegaharian, tidak penuh dengan sukacita. Di sini katakan apa? Seperti kebun yang kekurangan air, tidak akan pernah bertumbuh. Yang ada apa? Kehidupannya hanya menjadi batu sandungan. Dipertegas lagi dikatakan ayat ke-31, maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkannya. Ini kata-kata kiasan ini Bapak Saudara, gambaran-gambaran. Yesaya ingin memberikan gambaran bahwa kalau bangsa Israel tidak memiliki pertobatan, dia akan membawa orang-orang juga untuk jatuh di dalam dosa. Maka dalam kehidupan kita menjadi prioritas itu pertobatan. Kalau tidak, kita yang membawa dampak buruk bagi orang lain. Ya. Karena keduanya menimbulkan api yang tidak ada yang dapat memadamkannya. Kalau bukan Tuhan yang dapat memadamkan api itu. Kalau bukan cara Tuhan yang memadamkan api itu, tidak ada. Pertobatan, Bapak Saudara, pertobatan bukan tergantung hamba Tuhannya. Pertobatan bukan tergantung gerejanya. Tetapi pertobatan itu ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, itu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak memulai saat ini, kapan kita memulai? Jangan sampai terkapar dulu baru kita sadar. Ini perkataan yang sangat keras yang saya katakan ini, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Banyak orang Kristen di luar sana sadar dulu, ya sakit dulu, ya nanti saya baru mau datang kepada Tuhan, saya ini. Banyak hal yang demikian yang terjadi. Tapi kalau kita sudah memiliki iman, kita pupuk iman kita itu, jangan sampai kita gagal seperti bangsa Israel. Kalau kita sampai seperti bangsa Israel, alangkah beratnya hidup ini. Alangkah beratnya hidup ini, yang hanya memberontak, menuntut. Bangsa Israel itu hanya menuntut Tuhan, tapi tidak pernah kita mengatakan, apa Tuhan bagian saya untuk kerajaan sorga ini. Kita tidak pernah mengatakan itu sebagai umat Allah. Ya, ada hamba Tuhan salah sedikit dikritik, ini hamba Tuhan kok gitu-gitu. Sama aja kita ini, tidak ada yang salah. Makanya yang benar, yang tahu kebenaran, ajarkanlah kebenaran itu. Karena kita yakin kita sama-sama sebagai umat Allah. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini, inilah yang membuat saya bagaimana sih yang sebenarnya nih umat Allah ini. Saya merenungkan dalam kehidupan saya sendiri secara pribadi, banyak kegagalan-kegagalan. Walaupun saya dididik ya di sekolah tinggi teologi Ebenezer, belum tentu saya juga hidup kudus. Belum tentu itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi proses itu, perjuangan itu yang tidak pernah berhenti, akan membuat kita sadar bahwa apa yang kita kerjakan itu salah.
maka kita mau angkat pujian bagi saudara yang dikasih Tuhan. Saya suka lagu Aku Mau Mengiring Yesus. Hidup ini jangan pernah memikirkan hal-hal yang lain, karena hidup kita ini hanya mengiring Kristus. Kita diberikan kekayaan, kita diberikan talenta, kita diberikan pekerjaan yang cukup luar biasa dalam pekerjaan yang tanggung jawab yang Tuhan berikan. Hanya satu, untuk mengiring Tuhan sampai kita mati. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain kecuali kita mengiring Tuhan. Menyatakan kabar sukacita itu kepada banyak orang. Tidak ada yang lain. Kita mau angkat pujian ini. Aku mau mengiring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, saya menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kami bagaimana kami menjadi umat Allah yang sejati. Pujian juga sudah mengingatkan kami bagaimana kehidupan kami saat ini itu harus mengiring Kristus. Bagaimana kehidupan kami harus sesuai dengan firman Tuhan. Ampuni kami jika sampai saat ini ke titik terendah kami tidak sampai sesuai dengan firman-Mu. Ajari kami, firman Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami boleh membangun kembali mezbah kami di hadapan Tuhan, sehingga kami tahu kebenaran firman Tuhan. Kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sambut syukur Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menghadapi situasi-situasi saat ini, kami tetap sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itulah yang kami rindukan Tuhan. Kami sambut syukur kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.